PSSI sangat berambisi untuk menaikkan level tim nasional Indonesia sejak diambil alih oleh Erick Thohir. Pak Erick sejauh ini berhasil memanfaatkan koneksi luasnya di Eropa untuk meningkatkan prestasi skuad Garuda. Hebatnya, langkah ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah era Prabowo Subianto. Sang presiden memberikan kucuran dana segar senilai 200 miliar rupiah. Dengan dukungan penuh ini, pasukan Sintayong diharapkan bisa semakin dekat untuk mentas di Piala Dunia. Gak cuma itu, PSSI juga menargetkan skuad Garuda untuk bisa menembus 50 besar ranking FIFA. Cetak Gol coba merangkum rencana gila PSSI yang berkolaborasi dengan pemerintah sebagai berikut. Prestasi meningkat berkat pengorbanan besar Erick Thohir. Peningkatan performa timnas Indonesia nggak lepas dari peluh keringat Erick Thohir. Pria 54 tahun ini siap berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Bagaimana tidak, Pak Erick menggunakan koneksi luar biasanya untuk meningkatkan prestasi Garuda. Salah satunya dengan sukses mengundang Argentina untuk uji coba pada tahun 2023. Ditambah lagi, tim Tenggo saat itu datang berstatus sebagai pemegang gelar Piala Dunia 2022. Kesuksesan mengundang Lionel Messi dan kawan-kawan langsung mendapatkan sorotan dari Claudio Tapia. Presiden Federasi Argentina menyanjung nama besar yang dimiliki oleh Erick Thohir. Menurutnya, uji coba ini berhasil dilakukan karena Pak Erick sangat terkenal dan dihormati di negeri Tenggo. Selain itu, luasnya koneksi Pak Erick membuat Indonesia bisa berkolaborasi dengan FIFA. Pria kelahiran Jakarta ini juga nggak ragu untuk turun tangan merayu pemain keturunan. J.I.Z, Messilgers, Martin Paes, dan Kevin Dick sukses dibuat luluh oleh rayuan maut Erick Thohir. Negosiasi tingkat tinggi ketua PSSI ini mendapatkan pujian luar biasa dari Arya Sinulinga. Pastinya kita bujuk, kita perlihatkan peluang main di timnas Indonesia dan ada hal-hal yang di luar pemikiran teman-teman sekalian. Itulah negosiasi tingkat tinggi Pak Erick Thohir, kata Arya Sinulinga. Selain itu, PSSI berhasil membuat Indonesia semakin dipandang dunia dengan beberapa kolaborasi hebat. Sebut saja KNVB yang digandeng demi kemajuan prestasi. Baik PSSI dan KNVB berharap bisa saling menguntungkan dalam satu dekade ke depan. Sejauh ini, skuad Garuda sudah mengalami lonjakan yang signifikan dengan berada di peringkat ke-125 ranking FIFA. Saat baru menjabat, Indonesia masih berada di masa kelam dengan menduduki posisi ke-149 dunia. Berkat kenaikan tersebut, Indonesia jadi lebih sering disorot oleh media mancanegara. Media-media yang dimaksud ada ESPN, Daily Mail hingga media yang ada di benua Asia. Prestasi hebat yang dibubuhkan oleh Erick Thohir langsung membuat media-media tetangga kebakaran jenggot. Salah satunya ada The Tao yang selalu rajin memberitakan timnas Indonesia. Media yang berkantor di Hanoi ini mengaku kaget dengan perkembangan pesat skuad Garuda. Sepak bola Indonesia mendapatkan kabar baik terus belakangan ini, tulis laporan The Tao. Selain itu, masih ada Soha yang iri dengan kemewahan yang ditawarkan oleh PSSI untuk Indonesia. Mereka saat itu menyoroti Erick Thohir yang menyewakan fasilitas pesawat charter. Ketum PSSI Erick Thohir telah memastikan bahwa timnas Indonesia akan diberikan fasilitas terbaik. Anak asuh STY akan dibekali pesawat khusus selama proses perjalanan ke Vietnam. Bunyi laporan soha.vn. Kesuksesan Pak Erick juga sempat mencuri perhatian dari Madam Pang. Ketua FA Thailand ini kagum dan bangga dengan kerja keras dan cerdas ex-presiden Inter Milan. Sebagai teman dalam satu kawasan ASEAN, saya harus mengatakan saya secara pribadi sangat bangga dengan timnas Indonesia yang berjuang untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Rasa cemburu juga diperlihatkan sangat jelas oleh negara tetangga yakni Malaysia. Hafizal Hamad selaku pengamat lokal mengaku sangat terpukul melihat kemajuan yang dialami skuad tanah air.
Saya kadang-kadang cemburu dengan Indonesia sekarang. Erick Thohir ini semakin menjadi-jadi, ungkap Hafizal Hamad dalam cuplikan video di TikTok. Sosok lain yang juga nggak ragu mengakui kehebatan Pak Erick adalah Tungku Ismail. Pemilik Johor Darul Tazim ini bahkan menyarankan Malaysia harus punya sosok seperti ketum PSSI. Misalnya Erick Thohir punya uang, pengetahuan, jaringan internasional, dan semangat membangun. Itulah yang membuat sepak bola Indonesia kini lebih maju, ujar Tungku Ismail. Didukung pemerintahan baru Prabowo Subianto. Upaya Erick Thohir memajukan timnas Indonesia semakin dipermudah dengan dukungan penuh dari pemerintah. Bahkan support tersebut datang langsung dari Prabowo Subianto. Sang presiden langsung mendeklarasikan dukungannya saat baru dilantik. Dirinya siap membantu mewujudkan keinginan publik sepak bola untuk skuad Garuda tampil di Piala Dunia. Dalam hati saya ingin buat suatu hari nanti Indonesia ikut Piala Dunia, ungkap Prabowo. Pria 73 tahun ini sakit hati melihat Indonesia yang kalah saing dengan negara berpenduduk kecil. Alasannya negara-negara seperti Kroasia, Ghana, Nigeria, dan Arab Saudi pernah lolos ke Piala Dunia. Saya ini pecinta sepak bola, tapi saya nggak sampai hati saya nonton World Cup. Di TV pun saya tidak nonton, karena Indonesia tidak main. Kapan Indonesia bisa ikut Piala Dunia? Negara yang jauh lebih kecil dari kita jumlah penduduknya seperti Ghana, Nigeria, dan bahkan Arab Saudi pernah merasakan atmosfer Piala Dunia. Alhasil perhatian Pak Prabowo kepada tim Garuda disorot media negeri jiran. Makan bola iri dengan ambisi dan perhatian yang luar biasa dari RI1 kepada PSSI dan skuad Sintayong. Prabowo sendiri sangat mencintai sepak bola sejak lama. Dirinya diketahui punya akademi sepak bola yakni Garuda Yaksa yang terletak di Bekasi. Sebagai ketua Dewan Pembina Akademi, Pak Prabowo nggak ragu memberikan fasilitas mewah. Pasalnya Garuda Yaksa dilengkapi oleh fasilitas kebugaran serta lapangan dalam ruangan. Ditambah lagi akademi tersebut sudah menjalin kerjasama internasional dengan Aspir Akademi yang ada di Qatar. Kecintaan Prabowo Subianto terhadap timnas Indonesia sudah dibuktikan dengan aksi nyata. Sang presiden disebut jadi salah satu orang yang mempercepat proses naturalisasi Kevin Dix. Padahal pemain FC Copenhagen ini diprediksi baru akan bermain pada bulan Maret mendatang. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Arya Sinulinga selaku Exco PSSI. Dia bilang proses sedikit tertunda karena kabinet pemerintahan Pak Prabowo yang baru terbentuk. Seperti yang saya sampaikan, Kevin Dix masih menjalani proses karena transisi pemerintahan baru. Tapi kita optimis Dix sudah bisa bermain pada bulan Maret 2025 mendatang, ujar Arya. Namun kejutan tiba-tiba datang saat ex-Fiorentina ini mengambil sumpah WNI di Denmark. Sang pemain berhasil menyelesaikan prosesnya hanya dalam jangka waktu 27 hari. Proses ini hampir sama cepatnya dengan yang dilakukan oleh Messilgers dan Eliano Reinders. Keduanya diketahui cuma membutuhkan waktu 24 hari saja sejak bersalaman dengan Erick Thohir. Terkejarnya proses Kevin Dix membuat para supporter Indonesia kagum. Mereka memuji kerja keras yang dilakukan oleh PSSI untuk menambah kekuatan skuad Garuda. Di samping itu, Arya Sinulinga juga mengaku terkejut dengan hal tersebut. Tangan kanan Erick Thohir ini awalnya nggak menyangka proses sang bek bisa disegerakan. Arya pun gak segan-segan memberikan pujiannya kepada Erick Thohir dan Prabowo Subianto. Jadi ini bukan prank ya, secara hitung-hitungan Kevin Dix baru bisa bermain tahun depan. Tapi Pak Erick sangat bekerja keras. Nggak hanya beliau, dukungan Pak Prabowo juga sangat luar biasa, tambah Arya. Omongan Arya Sinulinga sangat wajar karena Prabowo menginginkan yang terbaik untuk Indonesia. Sebenarnya sang presiden berencana akan hadir di pertandingan Jepang dan Arab Saudi. Akan tetapi dirinya harus menunda rencana tersebut karena terbentur agenda kunjungan luar negeri. Meski begitu, Prabowo tetap menyempatkan waktunya untuk menonton lewat streaming. Mimpi ke Piala Dunia, suntikan dana besar dari pemerintah.
Kecintaan Prabowo Subianto terhadap sepak bola Indonesia nggak perlu diragukan lagi. Sang presiden langsung mengucurkan dukungan finansial senilai 200 miliar rupiah. Erick Thohir menyambut gembira bantuan dana yang digelontorkan oleh Prabowo. Ketua PSSI ini berjanji akan memaksimalkan uang ini untuk kebutuhan jangka panjang skuad Garuda. Mudah-mudahan ini membantu program jangka panjang kita untuk 2025, khususnya di mana ada kualifikasi Piala Asia menuju Piala Dunia, terang Erick Thohir. Namun suntikan dana dari Pak Prabowo ternyata di luar ekspektasi pemilik Oxford United ini. Pasalnya PSSI awalnya hanya mengajukan bantuan senilai 120 miliar rupiah saja. Namun gak disangka-sangka Presiden Prabowo malah memberikan angka yang lebih besar. Pak Prabowo komit angka yang lebih besar lagi. Kalau kemarin 120 miliar rupiah, beliau bilang ke saya bisa bantu di atas 200 miliar rupiah. Ujar Pak Erick tersenyum puas. Alhasil kontribusi vital Prabowo ini membuat publik terkagum-kagum. Hamdan Hamedan sudah mengakui komitmen penuh dari sang presiden untuk memajukan sepak bola nasional. Apa yang Pak Prabowo janjikan selalu beliau tepati, bahkan lebih. Betul-betul luar biasa komitmen beliau untuk Indonesia makin maju ke depan. Saya tidak suka berbicara tapi suka bekerja nyata, tulis ex-utusan PSSI ini di Instagramnya. Keseriusan pendiri Akademi Sepak Bola Garuda Yaksa ini juga dikonfirmasi oleh Zainuddin Amali. Bahkan Prabowo disebut-sebut gak kalah fanatik mendukung skuad Garuda dibandingkan Jokowi. Semangat Pak Prabowo untuk sepak bola Indonesia sangat luar biasa. Kita pernah punya Pak Jokowi yang luar biasa dukungannya. Nah ini Pak Prabowo juga sangat luar biasa, terang Amali. Mendadak dapat banyak sponsor. Di bawah komando Erick Thohir, PSSI juga kebanjiran dukungan berbagai sponsor. Padahal Garuda Nusantara kesulitan mencari mitra kerjasama di era sebelumnya. Saat dipimpin oleh Iwan Bule, PSSI disebut jarang berhasil menggait sponsor. Hasilnya pihak federasi harus mencari utang hingga jumlahnya membengkak sampai 100 miliar rupiah. Namun Iwan Bule menyebut finansial PSSI memang sedang sulit karena era pandemi. Karena apa? Kami hidup di zaman COVID-19. Masih mending PSSI ada. Kami mencari uang ke sana kemari, ujar Iwan Bule. Gara-gara utang yang menggunung, PSSI pimpinan Erick Thohir harus banting tulang. Hebatnya ex pemilik Inter Milan ini berhasil mendapatkan 250 miliar rupiah dari sponsor. Jumlah dana ini berhasil dikumpulkan Erick Thohir hanya dalam 6 bulan pertama menjabat. Setelah prestasi timnas Indonesia meroket drastis, sponsor semakin berdatangan. PSSI mulai menggait setidaknya 25 mitra sejak dipimpin oleh Erick Thohir. Mulai dari Aqua, Freeport, Indomilk hingga Bank Mandiri yang menjadi sponsor untuk menaungi skuad Garuda. Baru-baru ini giliran Oppo Indonesia yang ikut mendukung perjuangan timnas Indonesia. Perusahaan handphone asal Tiongkok ini resmi menjadi sponsor ke-26. Dalam 2 tahun terakhir, Oppo telah terlibat langsung di dunia sepak bola. Bahkan menjadi brand pertama yang mengirimkan pemain inspiratif timnas untuk bermain dalam pertandingan persahabatan 5 versus 5 di UEFA Champions League tahun lalu. Ujar Patrick Owen selaku ketua pemasaran Oppo. Saat ini federasi sukses menghimpun dana sekitar 400 miliar rupiah dari pihak sponsor. Prestasi luar biasa ini mendapatkan apresiasi dari Erick Thohir. Saya senang sekali kalau kita bisa membangun sepak bola bersama-sama. Tidak hanya pemerintah dan perusahaan BUMN. Sekarang banyak pihak swasta yang memberikan dukungan karena memang membangun sepak bola itu mahal. Ujar Erick Thohir dikutip dari media Antara. Ambisi besar yang ingin dicapai. Kekuatan finansial ini langsung dimanfaatkan PSSI untuk memasang target ambisius.
Pihak federasi bermimpi timnas Indonesia bisa menembus 50 besar ranking FIFA di tahun 2045. Padahal PSSI sebelumnya hanya membidik 100 besar peringkat FIFA. Namun progres cepat skuad Garuda bersama Sintayong bikin Erick Thohir berani bermimpi lebih tinggi. Bahkan pria 54 tahun ini nggak takut membidik target lolos ke Piala Dunia 2026. Peluang untuk lolos ke ronde selanjutnya kembali terbuka. Kita tidak boleh lengah di 4 pertandingan berikutnya untuk bisa lolos, tulis Erick Thohir di Instagram. Demi mencapai target tersebut, pria kelahiran Jakarta ini siap mendatangkan amunisi anyar. Sebut saja Delano van der Heijden, Mauro Zylstra, Tim Gibbons, Ole Romeni, dan Dion Marks. Mereka diharapkan bisa memantapkan komposisi pemain Garuda Nusantara. Ambisi gila Erick Thohir ini sukses menarik perhatian dari media lokal yakni Tutto Mercato-Web. Indonesia memimpikan Piala Dunia bersama Erick Thohir dan pemain keturunan Belanda. 15 pemain sudah dinaturalisasi dalam 2 tahun, tulis media Italia tersebut. Media beken seperti ESPN juga turut menyorot keberhasilan proyek naturalisasi PSSI. PSSI juga patut dipuji atas sikap agresif yang mereka lakukan dalam mengamankan bakat-bakat di luar negeri, tulis ESPN dalam laporannya. Proyek besar PSSI langsung disambut hangat oleh para pemain timnas Indonesia. Deretan punggawa skuad Garuda mulai berani memasang target yang ambisius. Asnawi Mangkualam bahkan optimis pasukan Merah Putih akan lolos ke Piala Dunia 2026. Sekarang timnas Indonesia semakin berkembang. Banyak pemain berkualitas di timnas Indonesia. Tentu saja kami bisa menjadi negara ASEAN pertama yang bermain di Piala Dunia, ujar Asnawi saat ditanya media lokal Thailand yakni Thairat. Komentar optimis juga disampaikan oleh Sintayong selaku pelatih skuad Garuda. Harapannya pelatih asal Korea Selatan ini kembali muncul usai berhasil mengalahkan Arab Saudi. Coach Shin merasa kalau anak asuhnya sangat berpeluang finish di posisi 4 besar grup C. Dengan kami memenangi pertandingan malam ini, sepertinya kami bisa mewujudkan target timnas Indonesia, yaitu finish di posisi ketiga atau keempat karena masih ada 2 pertandingan kandang lagi, jelas Sintayong. Peluang timnas Indonesia mencatat sejarah ke Piala Dunia juga disorot oleh legenda Chelsea. Dennis Wise menyebut level pasukan Merah Putih semakin mendekati negara-negara raksasa. Timnas Indonesia punya sejumlah pemain muda yang sedang naik daun, dan saya pikir itu sangat penting. Saya pikir timnas Indonesia tidak terlalu beruntung saat mengarungi ronde ketiga. Banyak hal yang merugikan mereka, tapi saya harap mereka bisa lolos ke Piala Dunia 2026, tegas Wise. Sorotan positif untuk skuad Garuda juga datang langsung dari perwakilan FIFA. Ornella Desirbelia semakin takjub dengan perkembangan sepak bola Indonesia. Direktur sepak bola FIFA ini juga menyorot fasilitas yang dimiliki klub-klub tanah air. Kami dari FIFA sangat terkesan setelah melihat fasilitas yang dimiliki oleh berbagai klub di Indonesia. Sangat mengesankan untuk melihatnya. Apalagi negara seperti Indonesia yang punya semangat untuk sepak bola, tegas Ornella saat berkunjung ke Dewa United. Itulah ulasan tentang rencana gila PSSI berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia untuk lolos 50 besar peringkat FIFA. Bagaimana pendapatmu? Apakah timnas Indonesia bakal semakin berprestasi dengan dukungan penuh dari pemerintah? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.